Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan membahas materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kali ini untuk yang part kedua, yaitu berkaitan dengan momentum sudut. Nah, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, momentum sudut atau disimbolkan dengan L besar itu merupakan hasil kali lengan momen atau R dengan momentum linier. Atau secara matematis dirumuskan L sama dengan R dikali P. Nah, sahabat fisika ingat bahwa momentum linier atau P itu sama dengan M kali V. Maka L sama dengan R dikali M kali V. Nah, karena V itu pada gerak melingkar, V itu kan sama dengan omega kali R. Nah, sehingga momentum sudut atau L dirumuskan L sama dengan MR kuadrat dikali omega. Nah, sahabat fisika ingat bahwa MR kuadrat itu merupakan rumus dari momen inersia. Sehingga momentum sudut juga bisa dirumuskan L sama dengan I dikali omega. Oke, di mana L itu merupakan momentum sudut, I itu merupakan momen inersia, dan omega merupakan kecepatan sudut. Nah, berbicara mengenai momentum sudut, juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Pada olahraga ice skating, ketika seorang pemain melakukan putaran di atas es, kelajuan putarannya akan relatif lebih lambat ketika lengan tangannya direntangkan. Namun, ketika lengan dirapatkan ke tubuhnya, putaran akan lebih cepat. Nah, mengapa bisa seperti itu? Jadi, pada kasus tersebut itu berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2, atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah, ketika lengan pemain direntangkan, maka momen inersianya menjadi relatif lebih besar, sehingga kecepatan sudutnya akan berkurang. Nah, berikut ini kita lihat contoh soalnya. Ada seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg meter persegi ketika lengannya dirapatkan ke tubuhnya dan 16 kg meter persegi ketika tangannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan, ia berputar dengan kelajuan 12 radian per sekon. Jika kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi berapa radian per sekon? Nah, oke, kita bahas bersama-sama. Kita ingat tadi pada kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut di mana L1 sama dengan L2. Nah, L1 ini untuk kasus ketika tangannya dirapatkan, L2 untuk ketika tangannya direntangkan. Nah, atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Pada soal tersebut sudah diketahui momen inersia ketika tangannya dirapatkan adalah 4 kg meter persegi dan kecepatan sudutnya adalah 12. Sehingga di sini bisa kita ubah jadi 4 dikali 12 sama dengan I2-nya di situ udah diketahui 16 dikali omega 2 atau kecepatan sudut ketika tangannya direntangkan. 4 kali 12 kan 48. Berarti 48 sama dengan 16 omega 2 atau omega 2 sama dengan 3 radian per sekon. Itu cukup mudah bukan? Nah, ayo kita lihat bentuk contoh soal yang lainnya. Di sini ada sebuah piringan bermasa 2 kg berbentuk silinder pejal dengan momen inersianya I sama dengan setengah mr kuadrat. Dengan jari-jari 0,2 meter, mula-mula berputar di atas meja dengan kelajuan sudut 5 radian per sekon. Nah, bila di atas piringan diletakkan cincin bermasa 0,1 kg dengan jari-jari 0,2 meter, di mana momen inersianya karena bentuknya cincin kan berarti sama aja dengan silinder berongga. I-nya sama dengan mr kuadrat dengan poros putar cincin tepat di atas pusat piringan. Maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut berapa? Nah, jadi ini kasusnya mula-mula ada sebuah piringan berbentuk silinder pejal. Dia udah berputar dengan kelajuan sudut atau kecepatan sudut 5 radian per sekon. Nah,
saat dia berputar di atasnya diletakkan cincin, sehingga keduanya berputar bersama-sama, piringan dan juga cincinnya. Nah, ketika mereka berputar bersama-sama, kecepatan sudutnya itu berapa? Nah, oke, kita bahas bersama-sama. Jadi, di situ udah diketahui M1, anggap aja untuk indeks 1 adalah untuk punyanya silinder pejal atau punyanya piringan. Masanya M1-nya adalah 2 kilo, jari-jarinya R1 0,2, omega 1 kecepatan sudutnya 5 radian per sekon. Kemudian massa cincinnya atau M2 sama dengan 0,1 kg, jari-jarinya 0,2 meter. Nah, omega aksen itu sama dengan berapa? Nah, oke, berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut berlaku L sebelum sama dengan L sesudah. Nah, sebelum cincin diletakkan di atas piringan, kan yang berputar cuma piringannya saja. Jadi L sebelumnya itu sama dengan I1 omega 1. Nah, ini sama dengan L sesudah. Nah, L sesudah ini di sini kan keduanya sudah bergerak bersama-sama atau sudah bergabung. Jadi momen inersianya kita jumlahkan I1 tambah I2 dikali omega aksen atau kecepatan sudut keduanya setelah berputar bersama-sama. Oke. Atau berarti I1 omega 1. I1 kan sama aja. Nah, I1-nya di sini momen inersia dari piringannya. Di sini udah diketahui I sama dengan setengah mr kuadrat, berarti sama aja setengah m1 r1 kuadrat dikali omega 1 sama dengan I1-nya sama lagi setengah kali m1 r1 kuadrat ditambah I2-nya ini punyanya cincin. Di sini udah diketahui I-nya sama dengan mr kuadrat, berarti ini m2 r2 kuadrat dikali omega aksen. Oke, kita masukkan nilainya di sini. Jadi setengah dikali M1-nya kan 2 dikali 0,2 kuadrat dikali 5 sama dengan setengah dikali 2 kali 0,2 kuadrat ditambah 0,1 dikali 0,2 kuadrat dikali omega aksen. Nah, di sini 0,2 kuadratnya boleh nih kita coret atau kita bagi 0,2 kuadrat semua. Jadi yang ruas kiri tinggal setengah kali 2 kali 5. Setengah kali 2 kan sama dengan 1. 1 kali 5, 5. Berarti 5 sama dengan ini juga 1. Setengah kali 2, 1 ditambah ini tinggal 0,1. Jadi 5 sama dengan 1,1 omega aksen. Atau omega aksen berarti sama dengan 5 dibagi 1,1, yaitu nilainya 4,54 radian per sekon. Berarti di situ jawabannya adalah yang D, 4,54 radian per sekon. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi simple konsep tentang momentum sudut. Pembahasan lainnya tonton di video-video berikutnya ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share ya. Jangan lupa subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.